Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di YouTube channel Official Mekanik Bosok ya guys. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menyeting karburator ya, dari karburator racing maupun standar ya. Di sini kita bahas apa aja yang bikin karbu itu enak settingannya. Nah, pertama-tama kalian jangan lupa supaya channel ini dapat terus berkembang, aktifkan tombol loncengnya, di subscribe dan aktifkan like-nya guys ya. Nah, simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya kalian tahu apa penyebab dari karburator kalian itu kurang enak untuk disetting. Nah, biasanya bagi kalian yang motornya itu baru naik spek dari standar ya, biasanya kalian ingin meningkatkan performa motor kalian itu dengan menggunakan pergantian karbu racing. Nah, tetapi ketika kalian menyeting karbu mengalami yang namanya kesulitan, entah itu dari kesulitan settingan karbu gak ketemu-ketemu, entah itu karbunya di RPM bawah terlalu kering atau terlalu boros. Nah, kalau karbunya terlalu boros, biasanya di RPM bawah menengah itu ada suara berbet dan juga ngeses ya. Nah, biasanya untuk karbu pada RPM bawah menengah itu terdengar suara berbet dan ngeses. Biasanya untuk settingan karbu pada RPM tersebut terlalu boros ya. Jadi banyak bahan bakar yang terbuang sia-sia. Nah, sedangkan untuk motor yang kekeringan di RPM bawah menengah, biasanya kalau digas spontan, digas langsung, itu biasanya terdengar suara ngok. Nah, jadi penyebab ngok itu adalah settingan karbu pada RPM bawah menengah terlalu kering. Jadi suplai bahan bakar ketika kalian menyentak grip gas ya, secara spontan BBM yang akan dikeluarkan itu terlalu sedikit, jadi mengakibatkan motor menjadi ngok. Nah, itu tanda-tanda bahwa settingan pada RPM bawah menengah ya, untuk settingannya terlalu kering. Nah, jadi gampang kan guys, kalian ketika karbu di RPM bawah menengah itu terlalu boros atau kebasahan, bisa kalian turunkan yang namanya ukuran pilot jet ya. Nah, kalau kalian menggunakan pilot jet yang terlampau besar ya, untuk ukurannya biasanya ya keborosan pada RPM bawah menengah. Karena fungsinya dari pilot jet ini untuk menyuplai bahan bakar di RPM bawah. Nah, sedangkan kalau kalian karbunya mengalami kekeringan pada RPM bawah menengah, bisa kalian menaikkan PJ-nya atau pilot jet-nya itu ke ukuran yang lebih besar dari yang dipakai tadi. Nah, untuk ukurannya dinaikkan sampai motornya tidak mengalami yang namanya kendala karbu ngok atau kekeringan pada RPM bawah menengah. Nah, dan juga ada ciri-ciri ketika kalian sulit dalam mencari settingan karbu ya, entah berbetnya gak mau hilang atau ngok ya. Dan juga di sini ada ciri-ciri PJMJ yang terlalu besar dan terlalu kecil. Biasanya kalau pilot jet yang terlalu besar atau besar ya, dari ukuran yang diminta sama motor sama karbu, biasanya kalian kalau PJ-nya kurang pas ya, intinya ini kebesaran. Biasanya untuk karbunya mengalami kendala berbet dan ngeses ya, itu ciri utama. Kemudian mengalami kendala langsamnya susah. Langsam susah ini diartikan dengan keborosan ya. Langsam yang keborosan biasanya pada saat motor stasioner langsam ya, itu di starter awal enak, hidup. Nah, kemudian lama-lama menurun RPM-nya menurun mati ya, itu ditandakan bahwa suplai atau pilot jet-nya ini terlalu besar. Jadi apa penyebab stasioner yang di awal enak kemudian tiba-tiba motornya mati ya, itu ditandakan karena tadi pada suplai RPM bawah itu kelebihan bahan bakar. Nah, kelebihan bahan bakar terjadi penumpukan BBM di ruang sini ya, sehingga tiba-tiba yang stasionernya di awal enak ya, karena baru hidup motornya, di sini tidak ada timbunan BBM ya. Lama-lama karena PG-nya terlalu besar, di sini tertimbun bahan bakar. Kemudian bahan bakar yang terlalu banyak ya dihisap sama motor ke ruang bakar.
Nah, di terlalu banyak, biasanya suplainya minta segini, pilot jetnya minta segini, motornya suplai BBM-nya minta segini, tetapi di sini ada tambahan timbunan BBM, itu yang mengakibatkan stasioner di awal enak, tiba-tiba mati. Ya ini, ada penimbunan BBM yang berlebih di ruang sini. Di sini ketika langsam itu kekeringan, stasioner kekeringan, karena pilot jet ini ukurannya tidak pas, kekecilan ya. Biasanya saat stasioner itu di awal enak, tetapi lama-kelamaan langsamnya gasnya meninggi sendiri ya. Langsamnya naik turun. Itu diakibatkan karena suplai bahan bakar di RPM bawah menengah atau di RPM langsam itu kurang ya. Jadi motor itu seperti kehabisan bahan bakar. Kalian lihat aja kalau motor karbu itu di tangki mau habis atau habis ya. Biasanya kan itu ditandai dengan karbunya, gasnya itu meninggi sendiri ya, lalu tiba-tiba mati. Nah itu karena kekeringan, gak ada pasokan bahan bakar, kurangnya pasokan bahan bakar ya. Jadi ketika PJ kekecilan tidak pas atau kekeringan, langsamnya ini enak di awal, tetapi tiba-tiba gasnya itu meninggi sendiri. Dan juga ketika digas-gas ya, itu gasnya lambat turun, itu ditandakan bahwa PJ-nya terlalu kecil. Nah itu ya ciri-ciri yang paling gampang banget untuk kalian yang kurang peka terhadap karbu ya. Itu kalian bisa simak, bisa kalian praktekkan langsung pada karbu kalian. Nah tetapi ketika kalian sudah setting pilot jet mau kecil mau besar, diperkecil diperbesar, kendala berbet ngeses ngok itu masih muncul ya, baru kalian itu mengcustom jarumnya. Nah, kenapa di sini kita mengcustom jarum ya? Nah, contohkan aja kalau karbu kalian masih menggunakan jarum standarnya ya. Jarum standar PWK yang seperti ini itu untuk motor 4 tak ya, itu terlalu landai ya, terlalu kurus, terlalu landai. Nah, diakibatkan karena terlalu landai ya, ini gak bisa menggunakan pilot jet yang terlampau besar ya. Tidak bisa menggunakan pilot jet yang terlalu besar. Ketika menggunakan pilot jet yang terlalu besar dengan jarum bawaannya, pasti bakal berbet dan ngeses. Nah, tetapi kalian ketika menurunkan pilot jet yang dari karbunya itu berbet dan ngeses ya, akhirnya kalian turunkan pilot jet, malahan yang terjadi karbunya kekeringan karena pilot jetnya terlalu kecil. Nah, makanya untuk itu kenapa saya bilang harus mengcustom jarumnya, supaya itu stabil dan bisa menggunakan pilot jet yang besar ya. Nah kalau bingung kalian gini aja deh guys ya, kalian itu mencari pilot jet ukurannya yang tidak mengalami karbunya kendala ngok. Nah biasanya kalau saya setting karbu itu saya setting dulu pilot jetnya sampai di RPM bawah menengah, ngoknya hilang. Tetapi berbet bakal muncul ya, berbet ini bakal muncul. Nah di sini kita akali berbetnya, yang gimana pilot jetnya itu tetap pakai ukuran segitu supaya ngoknya hilang, tapi berbetnya juga hilang ya. Kita custom jarumnya pada bagian RPM bawah menengah sini. Jarumnya ini dibikin lebih gemuk ya. Jadi jarum yang ini kurus tadi itu menyebabkan berbet. Nah kita akali dengan di bagian sini diameternya diperbesar. Nah kita contohkan aja jarum bawaan dengan jarum customan kita ya. Nah jarum custom kita ini yang tidak ada gripnya, kalian lihat ya. Jarum kita di RPM sini itu diameternya lebih besar dibandingkan sini. Karena kita hanya mengakali di RPM bawah menengah supaya tidak berbet. Tetapi bisa menggunakan pilot jet yang tidak bakal ngok ya. Kita akali dengan menggunakan jarum custom. Nah, jadi kalau karbu kalian sudah kalian otak-atik, pilot jetnya diperbesar, diperkecil, masih mengalami kendala, yaitu ciri utamanya kalian harus ya, untuk saran saya atau solusinya kalian harus customin jarumnya ya. Seperti tadi yang sudah saya bilang, pada RPM bawah menengah dibikin diameternya sedikit lebih gemuk dibandingkan jarum standarnya. Supaya kalian tadi yang menggunakan pilot jetnya sedikit besar tapi ngoknya hilang, malah berbetnya muncul, kalian akali aja dengan jarum customnya. Nah, cukup sekian ya tentang pembahasan karbu, settingan karbu
pada RPM bawah menengah. Untuk video selanjutnya kita bahas dengan RPM menengah ke atas guys ya. Terus tonton video saya, terus simak channel YouTube saya supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.